Udah bersaing dari awal demi gue. Topan, gue... Udah Jo, gue gak butuh seperti lo. Mungkin memang gak semua rahasia harus diungkapkan. Sekarang culik dia. Saya nggak jadi naik. Tunggu, dompetnya jatuh. Seorang ojol viral karena membantu wanita yang dibegal. Itu kan ojol yang tadi. Permisi. Kamu? Ini mbak, dompetnya jatuh. Untung nggak diambil sama orang jahat. Jadi mbak nyaman. Kok dia baik? Kayaknya aku udah seuzon. Saya pamit ya mbak. Tunggu, nggak mampir dulu. Saya bikinin takjil. Mari. Alhamdulillah dapat takjil. Oh. Akhirnya aku bisa kendalin lagi tubuh ini. Ini mas takjilnya. Kira-kira gimana ekspresinya kalau aku jatuhin dia dari lantai 11? Apa? Saya nggak ada ngomong apa-apa. Kok suara hatinya berubah-ubah sih? Karaya, kayaknya kalung kakak ini rusak deh. Kalung ini pemberian kakak-kakakanku, Raya. Kekuatannya bisa membuat penggunanya mendengar suara hati orang lain. Setiap aku baca suara hati orang ini, sifatnya berubah-berubah terus. Ngapain kamu di rumahku? Nggak usah panik. Aku ini orang baik kok. Dompet kamu aja aku balik. Kabur mbak. Dia bukan aku. Kok suara hatinya berbeda dari ekspresi mukanya? Kamu bisa denger aku. Aku punya dua kepribadian mbak. Dan dia, kepribadianku yang jahat. Dua kepribadian? Well. Baru kali ini ada orang yang bisa nebak kalau aku punya dua kepribadian. Aku harus piye? Karena kamu spesial, aku bakal bikin kamu perginya lama. Apa-apaan ini? Cepat, mbak. Pergi. Aku ditolong kepribadian lainnya. Waktunya kabur. COD? Bukan. COD. Bukan. Atas nama Ara? Iya saya Ara, tapi saya itu nggak pernah COD. Saya kena teror. Semua bermula dari aku menang undian. Selamat, pemenang undian 900 juta jatuh pada saudari Ara. Wah, aku harus sampai cantik nih buat ngambil hadiah. Untung aku punya Skintific Matte Cushion. Semua orang juga tahu ini bagus banget buat oily skin. Wadidaw, full coverage tapi ringan, gak cakey, gak fancy. Wow-nya lagi, cushion ini tahan hingga 12 jam loh. Terus finishnya matte dan flawless banget. Sejak masuk TV dan ambil hadiah 900 juta, teror COD pun dimulai. COD, TV baru atas nama Mbak Ara. HP baru atas nama Mbak Ara. Awalnya, kukira mereka bohong. Pakai kalung ajaib, aku pun dengerin suara hati mereka. Kok diem? Jangan-jangan nggak mau bayar? Jangan sampai nggak bayar. Bisa rugi aku. Karena para kurir innocent, aku nggak tega dan bayar mereka. Kalau nggak bayar, kami viralin. Sumpah, dari kemarin tuh udah ada COD terus. Uang saya habis 900 juta. Nggak peduli. Bayar. Thanks. Oke. Buat kami. Mbak, jangan kabur. Bentar. Wow, makeupku masih stay dan flawless harian. Padahal pakainya 12 jam yang lalu. Bayar saya 50 juta. Saya juga 50 juta. Atau saya lapor polisi. Oke. Saya pinjam duit dulu ya dari aplikasi. Yah, mana 900 juta? Tapi keluar duit 1 miliar. Rugi deh aku 100 juta. Untung deh 100 juta. Toko elektronik kita hampir bangkrut. Ada ide? Kita adain undian 900 juta, bos. Terus pemenangnya, kita kasih teror COD sampai 1 miliar. Bener tuh. Biar kami yang nyamar jadi kurirnya. Kalian jenius. Ayo kita sikat. Aku diikutin penguntit saat menolong orgil. Tut, ada setan. Orang itu fotoin kami.
Ayo masuk cepat. Nah, Rina, sekarang kamu udah bersih dan wangi. Ya ampun, kenapa ada banyak foto candid aku? Tuh kan, dia pasti pelakunya. Woi, Bang Wanted! Gila, cewek itu malah ngira aku penguntit. Ngapain kamu sebarin foto aku? Hah? Bukan aku pelakunya. Aku juga korban. Aku pernah bawa cewek pengemis ke rumah buat kasih makan. Saat aku mandi, aku ngerasa ada yang ngintipin. Pas aku balik, cewek pengemis itu hilang. Fotoku tersebar di sosmed. Orang gila yang kamu bawa mirip banget sama pengemis yang pernah nipu aku dulu. Loh, Ruby lagi ngobrol sama siapa? Biar aku baca suara hati mereka pakai kalung ajaib itu. Apa iya Rina beneran nipu cowok ini? Kalau ini beneran dia, harus kutangkap. Astaga, itu cowok yang ngelok foto. Aku harus kabur lagi habis ini. Ya ampun, ini udah keterlaluan. Itu kan benar. Pasti cewek itu pelakunya. Aku sebarin foto mereka atas permintaan klien. Aku buka jasa jadi penguntit sewaan profesional. Mbak, saya mau balas dendam ke mantan. Ambil fotonya dan sebarin ke sosmed. Mantanmu udah aku teror. Sekarang bayar. Kerja bersih, bayar lunas. Ada kakek asing di rumahku. Kakek siapa? Anak kurang ajar, nggak kenalin kakek kamu sendiri. Kakek aku tuh bukan kamu. Tuh, kakek aku lagi di luar kota. Memang, tapi saya ini teman lama kakekmu. Udah sana cepat ambilin kakek minum. Ah, iya kek. Besar anak bodoh, mau aja ditipu. Sebenarnya aku perampok yang terpaksa menyamar. Soalnya aku telat kabur. Dan anak bodoh ini percaya kalau aku teman kakeknya. Kek, itu minumnya. Maaf ya, tadi aku nggak ngenalin kakek. Soalnya kita udah lama nggak ketemu. Gak apa-apa, udah kamu tidur siang aja di sana. Masih capek kan kamu habis pulang sekolah? Tapi kakek nanti sendirian di rumah gimana? Udah nggak apa-apa, kakek paling nanti istirahat di sini sambil nunggu kayak kamu pulang. Ya udah, Ica tidur dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, bilang. Akhirnya bisa kabur. Katanya kamu cari saya ya. Polisi? Katanya kamu teman saya. Masa nggak tahu saya polisi? Bukannya kamu ada di luar kota? Kok ada di sini? Bisa dong. Kan itu cuma hologramnya aja. Berkat dengar suara hatinya, aku tahu dia perampok yang menyamar. Dasar anak bodoh, mau aja ditipu. Ini suara hati kakek itu. Berarti dia penipu. Untungnya aku punya kalung pembaca hati warisan tetangga mantanku. Terus, aku sempat pinjam remote canggih punya Om Jo yang ada isi hologram almarhum kakekku. Bogoy, kakekku beneran berasa ada di sini. Dan aku pakai remote itu buat nipu si perampok. Karena udah lama nggak ketemu. Gimana kalau kamu main ke kantorku? Dilihat-lihat, kamu udah pegang-pegang aja barang cucu saya. Ampun pak, saya nggak sengaja, pengen aja main sedikit. Saya hilaf, nggak jadi deh. Enak aja, ikut saya ke kantor polisi, biar dihajar kamu sama rekan-rekan saya. Jangan pak, saya mohon ampun. Kabur. Sama hologram aja takut. Akhirnya rumahku aman kembali. Dih, orang baru sosokan syuting sama kita. Ya syuting. Mana dia? Sebenarnya banyak orang baru, jadi nggak seru. Aku seorang seleb yang baru aja pindah agensi. Tapi fans gak ada yang menyambutku dengan baik. Ups, nggak sengaja. HP-ku. Bahkan orang-orang di agensi baruku juga gak ada yang suka sama aku.
Kak Raya, Gimana dek, kerjanya lancar? dia Raya, kakakku dari mama dan bapak yang berbeda. Sekaligus pemilik kalung ajaib ini. Kamu ngapain di sini? Ayo syuting. Kak, kayaknya aku mau resign aja deh. Gak ada yang suka sama aku di sini. Jangan gitu. Awal-awal pasti berat, tapi nanti bakal baik-baik aja kok. Yang penting kamu nggak nyerah, ya? Ini adegannya cuma lihat ke lautan, Kak. Iya. And action. Mau aja dibohongin. Sekarang aku dorong dia ke laut, biar nggak ada lagi orang yang baru. Ternyata sama aja kayak yang lain. Woi, jangan kabur! Ya, kabur. Karena kita sama-sama nggak suka sama dia, gimana kalau kita sekongkol? Kalau kelihatan, aku langsung tangkap, terus kalian yang pukulin, oke? Kalian kenapa sih benci banget sama aku? Ya karena aku nggak suka punya saingan lah. Ya malas aja syuting sama banyak orang. Kalau aku sih gabut doang. Aku nggak akan jadi saingan kamu. Fans kamu pasti bakal tetap dukung kamu kok. Kalau kamu malas syuting, ngapain kerja? Dan kamu, kalau gabut itu, belajar kek, main apa kek, jangan ngatain orang di internet. Jangan jadikan pikiran negatif untuk bersikap negatif pada orang lain juga. Terus, siapa lagi yang gak suka sama aku? Aku bakal berusaha sampai kalian suka. Love you all. Yang gerak, bayarin makan. Mbak sakit ya? Kalau sakit, istirahat di rumah aja mbak. Nyebelin banget, aku harus dengar suara hati manusia ini. Sebenarnya aku penyihir yang membuat kalung ajaib legendaris itu. Karena manusia yang kuamanahi kalung itu